Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Pripun kabaripun ibu-ibu, bapak-bapak, sehat? Alhamdulillah. Niki berarti nggih, malam Selasa terakhir teng bulan Muharram nggih. Dados nanti bagi yang mau wakaf, monggo nanti pekan depan insyaallah sudah kotak wakafnya tidak lagi dibawa. Kalau mau infak sedekah bisa nanti ke masjid nggih, atau ke keperluan-keperluan yang lain. Bagi yang mau tetap wakaf langsung ke sajadah nggih saged. Tapi nanti panitia mungkin pekan depan sudah tidak lagi bawa kotak wakaf, karena kita janjiannya hanya bulan haram nggih, sampai bulan Muharram ini. Malam ini Bapak Ibu kita membahas tema ada apa dengan akikah nggih. Akikah niku napa Bapak Ibu? Kikahan. Nikahan apa kikahan? Akikahan nggih. Akikahan niku sebab bakdo nikah mengke enten anak lah dados akikahan. Akikah Bapak Ibu itu dari segi bahasa bermakna al-qat'u ya. Qata'ayat yaqta'u, al-qat'u yang artinya memutus. Ini dari segi bahasa. Maka disebut al-aqiq atau al-aqiqah atau al-iqah, artinya rambut setiap bayi yang baru lahir, baik bayi manusia maupun bayi hewan. Dari sinilah kata aqiqah, artinya kambing yang dipotong atau disembelih pada hari ke-7 dari kelahiran bayi, karena memang awalnya dari kata memutus atau memotong. Kata Asy-Syaukani, al-aqiqah adalah kambing yang dipotong untuk kelahiran seorang bayi. Maka al-aqu artinya merobek dan memutus, sehingga kambing yang dipotong dan disembelih disebut aqiqah, yaitu karena lehernya dirobek atau diputus dengan cara disembelih. Ngoten nggih, dados aqiqah secara bahasa erat kaitannya dengan memutus dan memotong. Kemudian disebut al-aqat al-hamilu jika rambut mulai tumbuh pada janin yang ada di dalam rahimnya. Kemudian disebut aqqa an waladihi aqqan, artinya orang tua memotong kambing pada hari ke-7 dari kelahirannya, lalu setelah itu mencukur rambut bayinya. Dados secara bahasa akikah niku Bapak Ibu itu erat kaitannya dengan memotong, lalu erat kaitannya dengan rambut yang ada di kepala bayi, dan juga dengan kambing yang disembelih untuk bayi yang lahir. Niku secara bahasa. Kalau menurut syariat nopo akikah niku? Akikah adalah penyembelihan kambing pada hari ke-7 dari kelahiran bayi sebagai pengamalan dalam mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dados aslinipun nggih Bapak Ibu, akikah itu dianjurkan hari keberapa?
ke-7. Kalau tidak bisa baru hari ke-14 atau ke-21 atau terserah nek mboten saged hari ke-7 atau kelipatannya diserahkan kepada orang tua. Kemudian kenapa kok akikah niki disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Niku ceritanipun tiang-tiang kafir Quraisy, ibu-ibu, bapak-bapak, zaman dulu zaman jahiliyah, itu kalau punya anak itu nyembelih kambing. Ternyata mereka itu nyembelihnya pilih-pilih. Kalau yang lahir anak laki-laki disembelihkan kambing. Tapi kalau tidak anak laki-laki, anak perempuan tidak nyembelih kambing. Nah, kurang ajar tuh niku. Berarti dari awal sudah menganggap bahwa anak perempuan itu kurang berharga, tidak bernilai sehingga nggak perlu diakikohi. Islam datang untuk menyatakan dengan tegas anak laki-laki ada keutamaannya, anak perempuan ada keutamaannya. Bapak-bapak ini segagah apapun kan tidak bisa hamil nggih Pak nggih? Hamil sakit betul Pak? Dan tidak kuat insya Allah ya. Sudah didesain oleh Allah yang bisa dan kuat hamil wahnan ala wahnin adalah para wanita. Kalau bapak-bapak enggak. Oleh karena itu Islam datang untuk mensyukuri nikmat atas anak yang lahir, maka anak laki-laki ya diakikohi, anak perempuan juga diakikohi. Kemudian di kalangan orang-orang jahiliyah, Bapak Ibu, nanti setelah yang tadi nggih, kambing disembelih untuk anak laki-laki dereng cekap. Lalu rambutnya dipotong, lalu darah dari kambing itu dilumurkan ke kepala bayi. Jijik mboten niku? Jijik ya. Bapak Ibu mboten praktek itu? Mboten nggih. Itu perilaku jahiliyah, perilaku yang tidak sesuai dengan Islam. Maka Islam datang menyembelih kambing untuk anak laki-laki maupun anak perempuan dan kemudian memotong rambut bayi lalu melumurinya dengan minyak wangi yang alami asli thayyib. Rasul menyebutnya tib. Nah, jenis yang Rasul pakai itu adalah za'faron, yaitu minyak wangi alami namanya za'faron utawi saffron. Itu dari napa niku, dari stigmanya atau dari semacam serbuk sari tanaman saffron. Nah, kalau tidak ada maka boleh memakai yang semisalnya, umpamanya pun pakai minyak wangi alami yasmin. Yasmin itu apa? Melati. Jangan yang sintetis artifisial, nggih. Jangan yang palsu-palsu niku mengke bayi barusan lahir napa niku di bagian kepala sensitif dikasih yang sintetis artifisial nggih, bayinya nangis karena tidak nyaman, gatel, bahkan mungkin bisa iritasi. Kita saja pakai yang sintetis bisa kulitnya iritasi, apalagi kulit bayi. Maka Rasul menggunakan minyak wangi yang alami. Napa Bu? Alami, bukan yang sintetis. Jenis yang dianjurkan adalah za'faron. Kalau tidak ada bisa semisalnya yang warnanya yang alami dari tanaman dan napa niku yang warnanya merah, atau bisa juga misik umpamanya kalau memang nggak ada. Tetapi yang anjurannya adalah yang alami asli thayyib untuk bayi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, akikah itu berupa apa? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akikah itu untuk anak laki-laki 2 ekor kambing, sedangkan untuk anak perempuan 1 kambing. Ini jelas nggih? 2 ekor kambing dan anak perempuan 1 kambing. Kemudian
Akikah ini juga erat kaitannya dengan pemberian nama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap bayi yang baru lahir digadekan dengan akikahnya. Artinya ngeten, ketika bayi lahir, orang tuanya belum mengakikahi bayi itu, maka bayi ini belum bisa memberi syafaat bagi orang tuanya. Umpamanya bayinya meninggal, dereng diakikahi. Harusnya kalau bayinya meninggal itu bayi yang belum balik, nah, belum balik kan si anak-anak, atau nanti dia jadi anak-anak meninggal sebelum balik, maka anak ini atau bayi ini bisa langsung ke surga, nanti nunggu di pintu surga fi babil jannah, lalu bisa menggandeng kedua orang tuanya masuk surga. Tapi karena belum diakikahi, maka bayi ini, anak ini tidak bisa memberi syafaat kepada orang tuanya. Ngoten nggih? Sehingga dianjurkan untuk mengakikahi anak yang lahir. Kemudian setelah itu, setelah diakikahi tadi pada hari ke-7, atau tadi kalau nggak bisa hari ke-7 bisa kelipatannya, diberi nama dan dipotong rambut kepalanya. Nanti kalau ada lanjutannya, rambut kepala yang sudah dipotong nanti ditimbang pinten gram. Setelah itu dikonversi ke emas atau perak. Nah nanti konversinya tadi sekian gram tadi diubah, kalau emas berapa, kalau perak berapa, jenengan pilih. Kalau bisa emas nggih monggo, kalau mboten saged yang seberat perak, lalu diganti uang, diinfakkan. Nanti infak itu insya Allah menjadi kemuliaan bagi orang tua dan juga bagi anak. Jadi surutane disembelih, kemudian diumumkan namanya, dicukur rambutnya, diolesi kepalanya dengan minyak za'faron atau bisa minyak alami lain yang cocok untuk kepala bayi, dan kemudian napa niki? Rambutnya ditimbang beratnya berapa gram, lalu dikonversi dengan nilai emas atau perak, jenengan infakkan. Saya pernah cerita nggih, sekian pekan nopo 2 nopo 3 pekan yang lalu ada suami istri datang ke sajadah niku titip infak dari potongan rambut bayinya, anak pertama mereka, alhamdulillah. Jadi mereka karena ngerti ngaji terus, dan karena alhamdulillah ada rezekinya, maka dilakukan. Ini wajib mau mboten? Mboten. Tetapi ini sunnah yang utama, muakkadah. Terus ngoten ibu-ibu, bapak-bapak, bahkan ini bahkan ya, bahkan kalau tidak mampu untuk mengakikahi bayi laki-laki dengan 2 ekor kambing, boleh berakikah dengan 1 ekor kambing saja. Jadi kalau nggak sanggup untuk 2, boleh 1. Yang lebih utama 2. Dan ingat nggih Bapak Ibu nggih, kalau kita itu akikah itu bukan mengurangi harta kita. Harta kita insya Allah akan dikembalikan oleh Allah berlipat ganda, termasuk kepada anak kita tersebut. Sama seperti jenengan kalau berkorban, seakan-akan kita ini mengeluarkan uang, pada hakikatnya mboten. Karena yang kita keluarkan dengan berkorban atau berakikah akan dikembalikan oleh Allah kepada kita dan anak turun kita, dunia dan akhirat. Allah itu kalau balas sami nopo luweh, lebih berkali-kali lipat. Dalam satu riwayat Allah itu kalau membalas itu minimal 10 kali lipat. Dalam riwayat yang sama itu ila 700 sampai 700 kali lipat. Oh, pirsa mboten. Jenengan infak atau jenengan akikah atau korban umaminipun sak yuta kali yuta wonten nggih.
itu nanti dikembalikan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat atau sampai tak terhingga. Kemudian syarat kambingnya apa? Syarat kambingnya adalah sama seperti kambing kurban. Jadi usianya sesuai dengan usia kambing atau domba kurban, tidak cacat, tidak sakit, nggih. Kemudian bahkan untuk akikah kalau tidak mendapatkan yang jantan, boleh juga yang betina. Nah, jadi boleh pakai kambing betina atau domba betina kalau tidak memungkinkan yang jantan. Nek ngapunten nek teng mriki pun biasa akikah dereng. Pun biasa nggih. Biasanipun enten pengaosane napa langsung dahar-dahar makan-makan. Enten pengaosane. Sebenarnya kalau akikah itu acara utamanya adalah makan-makan. Jadi kalau ada acara akikah niku nanti yang boleh ada pengajian boleh, tapi yang utama adalah syukuran dengan makan-makan. Ini pendapat para ulama tentang hukum akikah. Akikah niku hukumipun apa Bapak Ibu? Pendapat paling banyak di kalangan ulama adalah sunnah. Ini contohnya pendapatnya Imam Malik dan Ahlul Madinah, pendapatnya Imam Syafi'i dan ashabu dan para sahabatnya, pengikutnya, pendapat Imam Ahmad dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu perlu diketahui ada ulama yang mengatakan bahwa akikah itu juga hukumnya wajib. Jadi ada yang berpendapat hukumnya wajib. Yaitu karena ada dalil tadi setiap bayi tergadai oleh akikahnya. Nah, ada sejumlah ulama ini sedikit nih, contohnya Hasan Al-Basri, Al-Laits bin Sa'ad. Itu mereka berpendapat napa niku? Akikah niku hukumipun wajib. Tapi ini pendapat minoritas nggih. Kemudian bahkan ada yang berpendapat tidak disyariatkan akikah. Jadi yang satu sampai wajib, yang satu ora ono syariate. Gara-gara Rasul pernah ditanya, lalu Rasul bilang begini, aku tidak suka dengan uquq. Padahal uquq itu maknanya macam-macam. Bisa akikah, bisa memotong rambut bayi, bisa juga bermakna napa? Permusuhan atau durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua disebut uququl walidain. Sehingga sebagian ulama mengatakan itu yang dimaksud Rasul itu bukan akikahnya, tetapi uquq dalam makna durhaka kepada orang tua atau dalam makna maksiat kepada Allah dengan menimbulkan permusuhan. Nah ini nggak boleh. Rasul nggak suka. Karena dalil-dalil yang lain menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mengakikahi anak, bahkan beliau juga mengakikahi cucu-cucunya. Terus Bapak Ibu, kalau punya anak atau punya cucu, silahkan diakikahi. Ini tanggung jawab orang tua, nggih. Maka simbah-simbah mengingatkan putranya yang punya anak ya, untuk mengakikahi. Maka sambil nabung, kalau sudah hamil itu nabung. Di sini ada mitoni mboten? 7 bulan ada acara mitoni mboten teng mriki? Hamil pertama, hamil kedua mboten? Kasihan anak kedua berarti nggih. 4 bulanan apa 7 bulanan? 4 bulanan nggih. Niku enten dalile mboten? Mboten nggih. Itu aslinya tidak ada dalilnya. Uangnya itu sebaiknya ditabung untuk akikah. Tapi kalau mau syukuran nggih boleh-boleh saja. Tapi kalau mengatakan 4 bulan harus begini, kalau nggak begini nanti nggak lancar, itu nggak boleh.
karena nggak ada dalilnya. Atau 7 bulan harus mitoni, nanti harus begini-begini, itu juga tidak ada dalilnya dalam Islam. Kalau mau syukuran berbagi monggo, tapi tidak perlu tidak perlu pakai 4 bulan, 7 bulan, itu nggak perlu. Ini pendapat mayoritas ulama. Terus gimana? Nunggu bayinya lahir, hari ke-7 disembelih kambing atau domba tadi. Boleh mboten kambingnya dombanya diganti sapi? Saking sugih to. Nek aku ya nek gur wedhus ya lera level wamenipun nggih tak sapi wae. Niku kenging mboten? Mboten, karena syariatnya kambing. Tapi kalau di samping kambing, wah ini mungkin ada yang ada yang tidak suka kambing, maka tuan rumah karena kaya nyembelih sapi. Nah, itu boleh. Tapi untuk akikoh anak itu syariatnya adalah kambing atau domba. Terus kalau nggak bisa kambing atau domba, ayam sakit mboten? Kalau untuk tambahan boleh, nambahi boleh, tapi tidak bisa menggantikan kambingnya. Ngoten nggih, untuk urusan urusan hewannya. Kemudian waktunya adalah hari ke-7. Umpaminipun anak lahir hari Senin, berarti hari ke-7-nya hari napa? Hari ke-7-nya hari nopo? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Berarti hari ke-7-nya hari Ahad. Nah, itu disembelihnya. Kalau tidak bisa hari ke-7, kata ulama boleh mundur kelipatan 7. Ke-14, 21, bahkan ada yang boleh 28, atau pokoknya kalau sudah di atas 21 atau 28 terserah bisanya kapan, nggak usah dihitung lagi kelipatan 7, wong pun kelewatan. Yang penting diakikohi. Lah kalau jenengan yang belum diakikohi, ya terus pripun? Boleh nggak mengakikohi diri sendiri? Pripun, Bu? Boleh mboten? Kata ulama itu tugasnya orang tua. Kalau jenengan mau mewakili orang tua, karena orang tua umpamanipun waktu itu nggak paham atau tidak mampu. Nah, sekarang jenengan mampu mewakili orang tua mengakikohi diri. Ulama ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak perlu. Karena itu tugasnya orang tua, bukan tugas kita. Tapi kalau dan kita nggak rugi sebenarnya. Tetapi kalau jangan mau berbakti, wah ini orang tua saya sudah meninggal, saya belum diakikohi, berarti pun gede nggih, pun duwe anak dereng diakikohi umpaminipun lalu ngaji, wah kok saya belum diakikohi nih. Bismillah, wong ada rezeki, maka jenengan kemudian mengakikohi diri sendiri. Ada ulama yang membolehkan, tetapi itu mewakili orang tua. Karena yang harusnya melakukan adalah orang tua. Tapi ada yang membolehkan. Terus hikmahipun nopo? Kok ada akikoh segala niku hikmahnya nopo? Nopo Bu, Pak? Apa manfaat atau hikmah akikoh? Ini ada sejumlah ulama mengumpulkan hikmah akikoh. Pertama, ini adalah cara Islam mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memperlihatkan rasa syukur kepada nikmat Allah. Kan ada tadi nggih, yang 4 bulan belum lahir sudah 4 bulanan, atau 7 bulanan mitoni, atau seperti jahiliyah nyembelih kambing lalu darahnya dilumurkan ke kepala bayi. Maka kalau kita mengikuti syariat akikah dari Islam, itu adalah cara kita untuk mensyukuri nikmat anak lahir itu dengan cara yang sesuai dengan tuntunan Islam. Ya kambing, ya hari ke-7 atau kelipatannya, ya nyukur rambut bayi, ya mengolesinya dengan minyak wangi za'faron atau minyak wangi alami lainnya yang cocok untuk bayi, yang menyedekahkan beratnya rambutnya bayi, ngikuti sunnahipun Rasulullah. Itu yang pertama.
Kemudian yang kedua, akikoh Bapak Ibu adalah sarana taqarrub ilallah. Jadi kita itu yakin ini anak rezeki dari Allah. Yang nanti ngurusi anak kita itu kita apa? Allah. Yang ngasih rezeki kita apa? Allah. Allah. Maka mengakikohi anak ini sarana taqarrub ilallah agar anak kita dijaga oleh Allah. Kira-kira yang lebih pintar menjaga orang tuanya atau penciptanya? Penciptanya. Makanya mantep pokoknya bismillah kalau akikoi anak itu yakin ini adalah bagian dari taqarrub ilallah agar anak kita dijaga oleh Allah. Kemudian dalam makna itu pula maka akikah ini Bapak Ibu adalah tebusan bagi bayi agar dia terjaga terhindar dari berbagai mara bahaya. Jadi dengan cara itu kita menjaga anak kita dengan cara yang syar'i. Kemudian berikutnya, akikah sebagai pelepas ikatan seorang anak dapat memberikan syafaat kepada orang tuanya. Kan tadi nggih, anak belum diakikohi, anak ini nggak bisa ngasih syafaat kepada orang tua. Bahkan nanti nggih Bapak Ibu, ada anak sudah dewasa. Anak yang sudah dewasa itu bisa nggak membantu orang tuanya? Bisa. Tapi kalau pakai pendapat bahwa lo kan belum diakikohi, berarti kan belum bisa ngasih syafaat, maka kemanfaatan anak ini, mamanya anak hafal Quran, itu manfaatnya nggak bisa, sebagiannya atau semuanya nggak bisa sampai kepada orang tua karena anaknya belum diakikohi. Kan sayang dong ya. Sudah akikah itu dapat pahala, diganti oleh Allah Ta'ala, jadi sebab dekatnya kita kepada Allah, sebab anak dijamin rizkinya oleh Allah, dijauhkan dari malapetaka, termasuk kebaikan anak insya Allah bisa sampai kepada orang tua karena akikah sudah diakikohi. Berikutnya, akikah juga sarana untuk membangun solidaritas masyarakat. Ada ini saya kemarin sempat beberapa kali cerita di sini juga nggih. Ada orang sudah bertahun-tahun menikah tidak juga punya keturunan. Terus ada juga tetangga-tetangga kita ini yang tidak makan daging kecuali waktu Idul Adha. Ini data Indonesia nggih. Ternyata rata-rata orang Indonesia itu makan daging merah itu cuma sekitar 2 kilo per orang per tahun. 2 kilo per orang per tahun. Kalau beras berpuluh-puluh kilo per orang per tahun. Jenengan niku nek dahar mboten beras nggih, sudah jadi nasi kan. Tapi kan dari beras itu. Jadi banyak sekali orang Indonesia itu makan beras sampai berpuluh kilo, mungkin di atas 100 kilo nggih per orang per tahun. Tapi begitu daging merah ternyata cuma kira-kira 2 kilo per orang per tahun. Nah, maka dengan akikah, makanya kalau produktif cocok ya Pak ya. Pekan ini Pak sana, pekan berikutnya ganti RT, wah cocok gitu. Itu insya Allah tidak perlu nunggu Idul Adha kita bisa makan daging kambing. Nah, ngoten nggih. Karena daging kambing itu nanti punya kelebihan atas daging ayam umpamanya, apalagi kalau ayamnya ayam potong, ayam lekor, suntik. Aduh, niku anak-anak kita makan itu tiap hari, lama-lama kayak makan kimia buatan, nggak sehat. Maka makan daging ayam juga harus kita perhatikan. Pertama, ini alami atau tidak ayamnya. Yang kedua, kalau tidak alami ya jangan banyak-banyak, jangan sering-sering. Nanti anak-anaknya jadi tulalit gara-gara makan ayam. Tahu ayam niku, kalau ayam legor itu kan tulalit nggih.
nek kata sebagian orang itu ayam bloon karena nggak dong-dong gitu. Nah, maka kalau makan yang kayak gitu banyak-banyak juga berbahaya. Tapi ya kalau sebulan berapa kali nggih monggo. Kemudian yang berikutnya adalah akikah ini adalah sarana untuk menciptakan budaya saling membantu. Agar orang-orang yang mampu itu nanti nyembelih kambing yang banyak. Oh, yang tadi ya minimal 2 tadi. Kalau mau nambah boleh. Wong pakai sapi aja boleh kok. Nah, ini agar saling membantu, agar orang itu saling berbagi. Karena kalau masyarakatnya saling membantu, saling berbagi, muncullah kekuatan umat. Sekaligus ini adalah bagian dari bergembira dengan sunnah Islam, bergembira dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang terakhir menunjukkan cintanya orang tua kepada anak. Anak belum bisa ngomong, belum bisa apa-apa, kita rawat dengan baik, kita umumkan namanya sebagai doa dengan nama yang baik, lalu kita syukuri dengan akikoh. Nggak yakin kalau kita mengeluarkan uang untuk anak dalam rangka akikoh, insya Allah itu diganti oleh Allah berlipat ganda. Ngoten nggih ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi yang sudah mengakikohi anaknya, saya ucapkan selamat. Semoga akikohnya diterima oleh Allah Ta'ala. Putra-putri jenengan menjadi putra-putri yang soleh-solehah, yang melahirkan dzurriatan solihatan, kelak bisa memberi manfaat dan syafaat kepada jenengan yang terbaik, dan insya Allah bisa kumpul bersama di surganya Allah. Demikian kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.